Saya datang ke Polda Sumatera Utara ini untuk melaporkan kasus pemukulan saya. Nah, kasus pemukulan saya ini sudah beberapa bulan ditangani sama Polrestabes tapi tidak ada tindakan. Bisa cerita bang kronologis seperti apa? Kronologisnya saya didatang di suatu acara pesta. Saya datang dan si pelaku langsung memaki sama saya dengan cakap kotor dan menyerang saya dari belakang, menendang dan mencengkram dada saya. Lalu saya diseret ke lantai atas, di atas tangga. Lalu saya dijodorkan ke dinding. Lalu saya dipisah sama yang banyak saksi di situ. Saya ditarik ke kolam renang. Habis dari kolam renang itu dia datang ngambil minuman whisky, minuman keras, lalu menyiram ke wajah saya. Pada saat itu kondisi si pelaku lagi mabuk atau gimana bang? Nah, pada saat kondisi kita nggak tahu karena dia datangnya sekitar jam 8:30. Itu acara apa bang? Acara pernikahan, resepsi. Kejadiannya di mana itu bang? Di Hotel Mercury. Mercure. Ya, Hotel Mercury. Harapan kita apa bang? Saya mau tindak lanjut kasus saya ini ditanganin sama Bapak Kapolda. Karena saya sudah bolak-balik dipanggil sama Polrestabes, udah 3 sampai 4 kali kasus saya tidak selesai-selesai. Malah si pemukul cuma datang sekali terus tidak dipanggil lagi. Saya yang korban aja udah dipukul bolak-balik dipanggil sama Polrestabes. Ini kecewa lah kita bang. Kecewa lah bang. Saya udah dipukul, kaki memar, dada cengkram, baju koyak disiram pakai minuman air keras. Udah bolak-balik saya dipanggil, tapi si pemukul cuma 1 kali datang aja, udah nggak ada tanggapan lagi, tidak ada penangkapan dari Polrestabes. Oke, baik. Kita selaku kuasa hukum atau PH daripada saudara Manras Singh melaporkan kepada Propam Polda, Wasidik, dan Irwasda, termasuk juga Bapak Kapolda yang kemarin sudah kita surati, ingin mengawasi perkara klien kita yang di Polrestabes Medan kemarin itu diduga tidak profesional dan ada intimidasi. Karena kita lihat pada pemeriksaan kemarin, nah itu ada penggiringan opini, intervensi daripada berkas perkara klien kita. Nah, jadi kita minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Wasidik, Bapak Irwasda, Bapak Propam, dan juga Bapak Dirkrimum Polda Sumatera Utara untuk mengawasi dan juga untuk mengiring perkara ini sebagaimana seharusnya dijalankan menurut hukum yang berlaku di Indonesia Raya ini. Intervensi itu seperti apa bang? Intervensinya itu penggiringan opini. Jadi ketika klien kita itu diundang untuk melakukan BAP lanjutan, namun ketika memberikan keterangan tidak dimasukkan ke dalam BAP, malah bahasanya itu ini yang ada di visum inilah yang kita masukkan. Seharusnya kan di dalam undang-undang itu kan keterangan daripada si korban itu harus dimasukkan ke dalam BAP. Ini kenapa tidak gitu? Harapan kita ke depannya ya semoga pelaku itu ditangkap dan juga proses penyidikan di kepolisian ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagaimana mestinya di dalam hukum. Nah, intervensi yang kita lihat pada saat ini, nah itu adanya keterkaitan pasal 352 yang dibuat di dalam BAP. Nah, seharusnya itu pasal yang berkaitan itu adalah 351 karena klien kita di sini mendapatkan luka yang cukup serius gitu, yang menyebabkan dia itu kemarin berobat ke Sinse dan juga 2 minggu lebih kurangnya itu tidak bekerja. Nah, jadi kan kalau dia 352 itu kan dia hanya luka ringan, sedangkan klien kita ini lukanya itu cukup serius gitu. Jadi berobatnya klien kita bang ya? Sempat berobat, itulah saya katakan ke Sinse tadi. Iya. Makanya daripada itu kita juga pinginnya itu ya cobalah klarifikasi kepada penyidik agar pasal tersebut itu jangan di 352-nya, dicari perubahannya atau berdekatan dengan apa dia itu 351 atau berbarengan junto 352-nya gitu. Jadi biar ada pilihannya gitu. Dan perbandingannya. Oke.